السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bagian dari peningkatan takwa, kita perlu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sebab waktu adalah merupakan hal penting dan berharga. Sekali berlalu, maka dia tidak akan pernah terulang kembali. Waktu tidak dapat kita beli. 24 jam dalam sehari, 60 menit dalam 1 jam, dan seterusnya. Dia tidak akan pernah bertambah dan berkurang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkali-kali bersumpah demi waktu. Wal fajri, Allah bersumpah demi waktu fajar. Was subhi, demi waktu subuh. Wad duha, demi waktu duha. Wan nahar, demi waktu siang. Wal lail, demi waktu malam. Wal asr, demi masa. Semua ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa kita harus benar-benar memberi perhatian terhadap waktu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup menurut Al-Qur'an adalah seperti garis lurus. Kita selalu maju untuk melangkah ke depan, dan kita tidak akan pernah kembali ke masa silam atau masa lalu. Hari ini kita bertemu dengan hari Jumat. Insya Allah, kalau masih diberikan umur yang panjang, besok kita pasti akan bertemu dengan hari Sabtu. Besoknya lagi hari Ahad, kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan pasti kita akan bertemu kembali dengan hari Jumat. Namun yang harus kita ingat adalah hari Jumat yang akan datang sudah pasti bukanlah seperti hari Jumat yang sekarang. Dan seumur hidup kita hanya akan bertemu sekali saja dengan hari Jumat yang hari ini, yaitu di hari Jumat yang sekarang. Dan yang menjadi permasalahannya adalah apakah yang telah kita lakukan dalam melewati waktu-waktu tersebut. Kalaulah kita melewati waktu-waktu tersebut dengan memperbanyak amal soleh, maka kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Namun sebaliknya, jika kita melewati waktu-waktu tersebut tanpa amal dan prestasi, bahkan malah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Qur'an, manusia itu mengalami tahapan-tahapan dalam kehidupan. Yang pertama, pada masa roh. Pada masa itu mereka berjanji dan meyakini bahwa Allah merupakan Tuhan dan yang pantas disembah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu mereka menjawab, "Qalu bala syahidna." Betul, engkau Tuhan kami. Kemudian badan atau fisik manusia mengalami suatu proses evolusi biologis. Dari saripati tanah kemudian menjadi nutfah,
kemudian mengental menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah, lalu menjadi aizam, lalu dibungkus dengan daging dan ditiupkan roh. Maka pada masa ini merupakan proses manusia dalam rahim. Kemudian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, lahirlah ia ke dunia. Kemudian menjalani proses hidup mulai dari bayi, anak-anak sampai pada suatu saat akil balik, yaitu ketika sudah dewasa dan sehat akalnya. Maka saat itulah manusia akan mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Berapa lama manusia akan melaksanakan tugas tersebut? Tentu saja itu merupakan rahasia Allah. Ada yang panjang, ada pula yang pendek. Namun semuanya akan mengalami suatu masa, yang mau ataupun tidak mau, siap atau tidak siap, semua akan pensiun dan semua akan mengakhiri masa tugas tersebut, yaitu ketika ajalnya telah tiba. Al-Quran menerangkan, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki, maka tidak ada satupun yang dapat menundanya ataupun mempercepatnya walau sesaat pun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga merupakan pesan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, isma sita fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Pesan ini merupakan peringatan kepada kita semua untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Bukan kematiannya yang harus kita takutkan, karena itu pasti terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Tapi takutlah kau akan hidup setelah mati, karena setelah manusia meninggal dunia, rohnya akan berada di alam barzakh. Dan ketika roh masuk di barzakh, maka saat itu ia sudah menikmati amal-amal solehnya, ataupun akan mendapatkan siksaan atas dosa dan maksiat yang ia lakukan saat hidup di dunia. Inilah yang dikatakan sebagai nikmat kubur dan azab kubur. Kemudian pesan yang kedua adalah wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquh. Cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Silahkan kau cintai keluargamu, hartamu, tapi kau harus siap berpisah dengan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang akan mengiringi mayat itu ada 3. Maluhu harta, ahluhu keluarga, dan amalu amal. 2 yang akan pulang. Yang pertama keluargamu, istri, anak, saudara, orang tua, semuanya akan pulang meninggalkanmu. Kemudian yang kedua adalah harta, motormu, mobilmu, mereka juga akan pulang. Mereka hanya mengantarkanmu sampai di pelataran pemakaman saja. Sementara yang kekal bersama kita di alam barzakh itu adalah amal soleh yang pernah kita perbuat selama hidup di dunia. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Di dalam Al-Quran Allah pun telah mengingatkan kita tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini ibarat orang-orang yang sedang menunggu antrian. Kita menunggu giliran kapan kita akan berpindah ke alam kubur. Dan kita tidak tahu siapa yang ada di depan kita dan siapa yang ada di belakang kita.
Tugas kita hanya mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Hingga tiba masanya Allah akan memanggil dan menyambut kita dengan ucapan mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.